Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, sahabat HTLM, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita terkait dengan mata kuliah teknik sampling dan flebotomi. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan mencoba membahas secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan anatomi fisiologi dan sistem sirkulasi darah. Yang mana kedua hal ini perlu dan penting untuk diketahui seorang flebotomis agar bisa melakukan tindakan flebotomi dengan baik dan benar. Kita langsung saja. Nah, flebotomi pada hakikatnya adalah teknik yang sangat sukar. Makanya di analis kesehatan itu, di kita itu, ataupun di nakes lainnya, itu flebotomi ini dibuatkan menjadi satu kompetensi yang bisa diambil atau diampuh bagi nakes yang ingin menjadi flebotomis. Bahkan di pelatihan-pelatihan flebotomi itu untuk bisa menjadi atau berlisensi atau diakui sebagai flebotomis, dia harus lulus ujian kompetensi flebotomi. Nah, sudah banyak yang mengadakan, di Patoliki juga sering mengadakan ini. Jadi kalau adik-adik ingin memiliki kompetensi ini, selain berkuliah, itu harus ada pengakuan yang diakui oleh lembaga sertifikasi, bisa mengikuti pelatihan dan ujian kompetensi flebotomi. Insya Allah mungkin nanti di wilayah Sulawesi Tenggara itu akan diadakan, tapi di daerah lain itu sudah banyak yang mengadakan. Nah, kaitan flebotomi itu sangat erat sebenarnya kaitan dengan anatomi fisiologi. Makanya di semester-semester awal itu kita akan belajar juga tentang anatomi fisiologi. Itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang memang memerlukan kecakapan dan pengetahuan terhadap anatomi tubuh dan fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran anatomi tubuh, khususnya adalah pembuluh darah. Jadi bisa dilihat, yang warna merah itu adalah arteri, yang warna biru itu adalah vena. Jadi ini secara gamblang digambarkan bagaimana proses aliran darah melalui pembuluh darah yang diedarkan di seluruh jaringan dan sel. Ya. Untuk menjadi flebotomis itu ada beberapa titik yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai dan harus kita ketahui, yakni di punggung tangan, di lengan, di kaki, tumit, kemudian di kepala kalau keadaan tertentu, kemudian di pergelangan untuk arteri, di paha juga bisa. Ya, ada beberapa titik yang kita harus tahu untuk menjadi seorang flebotomi. Nah, seperti diutarakan sebelumnya bahwa peran pengetahuan terkait anatomi fisiologi itu sangat mendukung dalam menjadi seorang flebotomis. Nah, anatomi itu pada hakikatnya adalah semua hal atau aspek yang berkaitan dengan bentuk dan susunan tubuh manusia, yang kemudian setiap bentuk dan susunan tubuh itu memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Ya, fungsi dari setiap tubuh tadi itu disebut dengan fisiologi. Nah, anatomi fisiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan bagian tubuh manusia secara normal, anatomi fisiologi secara normal. Jika dalam kondisi abnormal atau keadaan sakit atau keadaan tidak normal, itu disebut dengan patofisiologi, di mana tubuh itu berfungsi dengan posisi atau keadaan patologis, ya, keadaan tidak sehat atau terpapar
penyakit. Itu yang disebut dengan patofisiologi. Jadi fungsi dari anatomi tubuh itu akan diklasifikasikan secara umum menjadi dua. Fungsinya secara fisiologis, secara normal dalam tubuh, dan fungsinya secara patofisiologis pada kondisi-kondisi sedang atau keadaan abnormal atau sedang terpapar penyakit. Kedua ini sangat mempengaruhi tindakan kita terhadap proses pengambilan darah atau flebotomi. Pada kondisi normal dan pada kondisi abnormal, perlakuan atau tindakan kita itu akan sangat-sangat berbeda. Terutama ini pasti ATLM yang sudah berpengalaman sangat paham. Pada kondisi-kondisi abnormal, terkadang elastisitas dari pembuluh darah itu menjadi berbeda ketimbang dengan kondisi normal. Sehingga itu menyulitkan kita melakukan pengambilan darah. Sehingga yang tadinya kita melakukan pengambilan darah dengan prosedur normal, kita harus mengambil darah dengan prosedur yang sedikit berbeda karena kondisi-kondisi abnormal pasiennya. Begitu juga beberapa hal lain itu akan sangat mempengaruhi tindakan kita sebagai flebotomi. Makanya seorang flebotomi atau seorang ATLM itu dalam mengambil sampel, kedua hal ini harus sangat kita perhatikan. Jadi sebelum kita menuju ke pasien untuk mengambil darahnya, kita kan akan baca pengantar. Kita harus bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Oh, ini pasiennya dehidrasi. Berarti kemungkinan kesulitan yang akan kita hadapi dalam proses pengambilan darah itu akan seperti ini. Oh, ini pasiennya ini tidak sadarkan diri atau di ruang ICU. Oh, kemungkinan seperti ini. Oh, pasien ini sedang diinfus. Berarti yang harus kita lakukan dalam flebotomi itu harus seperti ini. Jadi seorang ATLM sebelum melakukan pengambilan darah itu harus paham betul kondisi pasien dan bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Sudah tergambar kondisi A, perlakuannya A, kondisi B, perlakuannya B nanti. Ya, jadi manajemen planning kita dalam melakukan flebotomi itu sudah tergambar sebelum kita melaksanakan flebotomi. Acuannya apa? Acuannya dari dua kondisi ini, kondisi fisiologis dan kondisi patofisiologis. Nah, jika ditinjau dalam tubuh kita itu ada kurang lebih 10 sistem organ yang bekerja dalam tubuh kita, dan diantaranya itu ada yang sangat penting dengan erat kaitannya dengan teknik flebotomi, itu adalah organ jantung dan pembuluh darah. Ya, karena organ inilah yang menjadi supply and demand dari peredaran atau sirkulasi darah nantinya. Nah, dari sistem organ jantung dan pembuluh darah ini nanti akan melahirkan sistem sirkulasi darah, karena jantung nanti yang akan memompa, dia yang akan bertugas untuk memompa, karena dia adalah organ muskular, ya. Dia organ muskular yang punya otot bisa berkontraksi itu dengan ritme tertentu, secara ritmis, ya, untuk kemudian menghasilkan tekanan, menghasilkan dorongan di dalam pipa pembuluh darah, yang kemudian tekanan itulah yang akan mendorong zat-zat atau darah menuju ke aliran-aliran darah. Tekanan inilah yang nantinya akan melahirkan tekanan darah yang kita ukur dengan tensimeter. Ya. Jantung dia akan mengatur arus atau sirkulasi di dalam pembuluh darah, sehingga bagus dan tidaknya, rendah dan tingginya
sirkulasi darah itu sangat bergantung dari, salah satunya sangat bergantung dari pompa jantung. Makanya jantung dan pembuluh darah ini dia akan membentuk sistem yang kita kenal dengan sistem sirkulasi darah. Ada dua hal yang sangat penting dari sistem sirkulasi darah manusia yang perlu kita tahu sebagai seorang flebotomi nantinya adalah darah dan komponennya. Kita harus tahu dulu darah dan komponennya itu apa. Itu darah sebenarnya apa, komponennya apa. Karena kalau kita mengetahui dua aspek ini, kita akan mengetahui juga bagaimana sistem darah ini bekerja di dalam mekanisme sirkulasi. Begitupun juga dengan sistem kardiovaskuler. Nah, apa itu darah? Darah secara awam itu dikenal dengan cairan tubuh. Tetapi jika dispesifikan, darah itu sebenarnya secara kimia dikenal dengan istilah suspensi. Suspensi itu adalah campuran berbagai partikel yang membentuk suatu sifat baru. Sifat yang membentuk dari darah ini itu dikenal dengan sifat larutan yang koloid. Koloid cenderung tidak seperti cair, tetapi koloid itu semi solid. Tidak begitu viskositasnya itu akan sangat mempengaruhi dari akan sangat berbeda dari viskositas air. Makanya dia dikenal dengan larutan koloid. Apa partikel-partikel yang mengisi darah itu? Yang mengisi itu berbagai macam. Salah satunya adalah komponen cairan. Secara umum adalah komponen cairan dan komponen seluler. Komponen cairan disusun dari komponen-komponen cairan itu biasanya mengandung elektrolit dan senyawa-senyawa lain. Kemudian komponen seluler itu adalah sel-sel darah, ya, eritrosit, leukosit, trombosit. Yang kemudian mereka tersuspensi di dalam cairan yang berwarna kuning yang kita kenal dengan plasma. Nah, itulah darah. Hanya karena jumlah eritrosit atau jumlah RBC sangat besar dalam komposisi darah, sehingga menyebabkan warna darah itu kecenderungannya akan menjadi warna merah karena eritrosit sangat mendominasi dari pencampuran larutan koloid tadi. Nah, maka dari itu darah akan sangat mudah kita kenali dengan warna merah. Tetapi pada hakikatnya darah itu kalau diperhatikan, darah yang beredar di dalam pembuluh darah itu, dalam pembuluh darah manusia, itu sebenarnya ada dua warna yang terbentuk, yakni warna merah tapi sedikit muda, kemudian warna merah dan sedikit tua, sedikit gelap. Perbedaan kedua warna ini itu karena perbedaan kandungan oksigen. Ya, di mana warna merah muda itu cenderung memiliki banyak oksigen, sedangkan warna merah tua itu cenderung kurang memiliki oksigen karena banyak mengandung CO2. Nah, darah yang merah muda itu biasanya adalah darah yang berasal atau beredar di pembuluh darah arteri. Makanya kecenderungan dia mempunyai banyak oksigen itu sangat tinggi karena pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang bertugas mengedarkan zat-zat menuju ke sel. Sedangkan darah vena itu adalah pembuluh darah yang mengedarkan dari sel menuju kembali ke jantung. Sehingga warnanya itu akan cenderung menjadi merah tua. Seperti saya katakan tadi, karakteristik lain dari si darah selain warna adalah viskositas. Viskositas ini erat kaitannya dengan kekentalan. Ya, kurang lebih 3/4 lebih tinggi dari air. Ya, jika diukur viskositasnya itu 1.048 sampai 1.066. Inilah yang menyebabkan dia karakteristiknya tidak seperti air, sedikit
koloid, ya, sifatnya sedikit kental, ya. pH-nya pun berada di kisaran pH normal 7,35 sampai 7,45. Dan kalau diukur dalam satu tubuh, volumenya itu ada 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita ada 80 atau 50, itu tinggal dikali saja. Dikali 70 berarti kalau 80 berarti sekitar 560. Ya, sekitar 560 ml. Nah, oke. Nah, komponen darah. Seperti sudah dikatakan tadi, bahwa komponen darah itu secara umum ada dua, seluler dan komponen cairan. Seluler itu biasanya beberapa referensi mengenalnya dengan kata korpuskuli, ya. Korpuskuli, ya. Komponen seluler tadi itu adalah RBC, WBC, dan PLT. RBC red blood cell, WBC white blood cell, PLT platelet, yang kenal dengan istilah trombosit, ya. Sedangkan kalau cairan atau plasma itu biasanya dia tersusun dari 92% air, 7% protein, dan 1% nutrien. Sisanya adalah beberapa zat-zat lain yang ada di dalam darah. Jika dilihat lagi lebih dalam, bahwa komponen-komponen yang ada di dalam darah ini, ya, khususnya di komponen cairan, itu yang paling banyak protein yang paling banyak di dalam dari 7% itu adalah protein globulin. Ya, jadi protein albumin. Ya, protein yang paling banyak di dalam plasma darah itu adalah protein albumin. Kemudian urutan kedua adalah globulin, dan yang ketiga adalah fibrinogen. Sedangkan beberapa zat-zat larut yang lainnya tadi itu seperti elektrolit, lemak, glukosa, sistem metabolisme nitrogen, dan jenis-jenis lain. Makanya kenapa pemeriksaan kimia darah itu kita akan menggunakan cairan plasma, karena sisa-sisa metabolisme berupa glukosa, lemak, asam urat, kreatinin, SGOT, SGPT itu adalah zat terlarut yang berada atau terlarut di dalam 92% air ini. Ya, sehingga pada pemeriksaan kimia klinik itu pasti kita menggunakan komponen cairan. Ya, lain lagi kalau kita ingin memeriksa hitung jumlah sel, itu pasti kita menggunakan komponen seluler, RBC, WBC, dan PLT. Jadi hakikatnya di pemeriksaan lab itu kita mengkaji dua hal dalam darah ini, ya, komponen sel ini yang ada di pemeriksaan hematologi untuk menghitung semua sel-sel. Kemudian di kimia klinik itu ada di sini, ya, cairan plasma yang 92% ini, kemudian proteinnya itu yang dihitung dengan nutrien-nutrien lain. Itu yang dihitung di dalam kimia klinik, glukosa, asam urat, kreatinin, SGOT, SGPT, dan yang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa volume darah itu untuk wanita itu 4-5 liter, sedangkan pria itu 5-6 liter. Selalu jumlah darah pada laki-laki itu akan lebih tinggi daripada jumlah dari perempuan. Ini ada kaitan dengan siklus menstruasi yang dialami oleh perempuan, yang tiap bulan itu akan mengalami pengeluaran. Makanya seorang perempuan itu sulit untuk terhindar dari anemia. Sangat sulit. Pasti akan mengalami anemia, meskipun anemianya tidak akan berdampak begitu parah, karena ada siklus yang dialami oleh pematangan dari sistem reproduksi wanita. Nah, yang kedua adalah sistem kardiovaskuler.
Sistem kardiovaskular itu adalah sistem yang mana darah akan mengalir di dalam sistem pembuluh darah dan jantung. Nah, jadi sistem inilah yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Ya, darah itu akan mengalir menuju dan kembali ke jantung, ya, melalui sistem pembuluh darah dan kembali ke jantung. Ini yang disebut dengan kardiovaskular. Vaskular itu pembuluh darah, kardio itu adalah jantung. Ya, jadi penting saya katakan bahwa tenaga kesehatan atau mahasiswa yang bergelut di dunia kesehatan penting mengetahui nama-nama istilah-istilah kedokteran. Makanya seperti saya katakan di awal, ayo punya kamus kedokteran, karena kalau kita tahu artinya kita gampang sekali mengerti apa sebenarnya maknanya. Kardiovaskular, vaskular itu pembuluh, kardio itu adalah jantung. Jadi adalah sistem aliran darah yang beredar dari melalui pembuluh darah dan jantung. Nah, ada kondisi di mana darah itu keluar dari sistem kardiovaskular, artinya dia keluar dari pembuluh darah dan jantung. Nah, kalau kondisi ini terjadi, tubuh akan melakukan mekanisme kompensasinya untuk menangani kondisi-kondisi seperti ini dengan cara merangsang atau menstimulus platelet atau trombosit untuk mengerjakan fungsinya, yakni membuat sumbatan untuk menutup lubang atau luka yang menyebabkan darah itu keluar dari sistem kardiovaskular ini. Ya. Nah, pada kondisi darah ini keluar dari sistem kardiovaskular, darah ini ketika tidak berada di lingkungan fisiologisnya, dia akan terjadi penggumpalan atau membeku. Pada posisi darah yang membeku, ini akan menyebabkan darah tersebut, darah membeku itu tidak akan lagi mengandung faktor-faktor pembekuan. Ya, karena faktor-faktor pembekuannya itu sudah bekerja. Makanya terjadi pembekuan. Ya, sudah hilang seperti itu. Ibaratnya seperti di dalam gudang itu ada semen, tetapi semennya kita mau gunakan untuk bikin tembok. Akhirnya semennya tidak ada. Seperti itu, karena digunakan untuk tembok. Sama seperti itu. Karena ada lubang, faktor pembukaan bekerja untuk menutup lubang itu, akhirnya faktor pembukaan akan menjadi berkurang, yang beredar dalam tubuh, dalam pembuluh darah. Begitupun ketika dia keluar dari dalam sistem kardiovaskular, darahnya akan membeku karena darahnya akan menggumpal. Disitulah proses penggumpalan melibatkan kerja dari faktor-faktor pembekuan. Nah, kondisi ini akan menyebabkan kondisi pembekuan ini jika didiamkan lama-lama akan keluarlah cairan-cairan dari pembekuan itu. Cairan itu yang disebut dengan serum. Ya. Serum juga kita gunakan di dalam pemeriksaan laboratorium. Sama seperti plasma. Ini kayaknya sudah dijelaskan soal serum dan plasma ya. Nah, jadi sistem kardiovaskuler pada hakikatnya adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel atau dari sel, atau yang dikenal dengan sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah inilah yang akan mendorong stabilitas suhu dan pH tubuh. Ya, pada hakikatnya sistem sirkulasi itu terdiri dari dua jenis, yakni sistem kardiovaskuler dan sistem limfa. Sistem limfa adalah salah satu sistem yang juga masuk di dalam sistem sirkulasi, karena kelenjar limfa ini itu juga memiliki peran yang sangat signifikan terhadap peredaran darah. Sistem limfa ini atau getah bening ini, dia memiliki sistem peredaran juga yang fungsinya mirip dengan sistem peredaran darah, yakni dia berfungsi sebagai sistem transportasi. Ya, sistem limfa ini juga berkaitan erat dengan sistem peredaran darah tadi. Ya.
Jadi kelenjar getah bening itu nanti akan membuat getah bening atau limfa itu eh, yang mana di dalam limfa ini itu terdapat cairan yang sangat banyak mengandung sel darah putih. Ya, getah bening ini akan membantu tubuh untuk melawan infeksi yang menyerang pada hakikatnya. Makanya pada kondisi-kondisi infeksi tertentu, nanti kalau orang infeksi batuk-batuk atau apa, pasti ada beberapa pembengkakan yang dirasa, misalkan di bawah telinga atau di paha bagian dalam itu ada semacam biji-biji yang menonjol, itu kalau dipencet kayak ada rasa sakit. Itu sebenarnya getah bening sedang bekerja karena ada infeksi. Itu menjadi salah satu penanda bahwa kita lagi terserang infeksi. Nah, sistem getah bening ini juga dia akan mengambil kelebihan cairan yang ada di limfa, kemudian mengembalikannya pada darah. Ya, sehingga di dalam darah itu sangat akan banyak mengandung leukosit. Ya. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kelenjar limfa pada hakikatnya itu berfungsi sebagai pertahanan tubuh melalui produksi sel darah putih. Namun saluran limfa juga berfungsi itu menjaga keseimbangan cairan jaringan, serta berbagai saluran distribusi dan transportasi zat-zat yang ada dalam tubuh. Seperti lemak, dia bisa menyerap lemak yang ada di usus untuk dimasukkan ke dalam aliran darah. Jadi memang dia punya hubungan dengan sistem sirkulasi. Ya, makanya sistem kardiovaskular yang melakukan sistem peredaran darah, dia juga akan sistem limfa juga itu akan masuk di dalam sistem sirkulasi tersebut. Yang mana fungsinya itu untuk sistem pertahanan tubuh, kemudian dia bisa mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada dari luar pembuluh darah, kemudian bisa mengangkut lemak juga dari usus, dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah tadi. Ya. Nah, sistem kardiovaskuler, kita fokus kepada sistem kardiovaskuler karena topiknya adalah ke flebotomi. Kalau untuk lebih dalam memaknai soal sistem limfa, itu ada kaitan dengan imunologi, ya, peran-peran pertahanan tubuh dan lainnya. Nah, di dalam sistem kardiovaskuler atau peredaran darah, itu ada dua hal yang sangat penting. Organ yang sangat penting adalah jantung, kemudian pembuluh darah. Ya. Kedua organ ini akan sangat memegang peran penting dalam sistem sirkulasi darah. Coba kita lihat, apa itu jantung? Ya, seperti sudah dikatakan tadi, dia adalah organ muskuler. Dia memiliki otot muskuler yang bisa berkontraksi. Ya. Kontraksi otot ini yang menyebabkan ada daya dorong, ada daya pompa dari jantung untuk mendorong darah menuju ke saluran sirkulasi. Ya, kontraksi ini itu memiliki ritme. Dia ada ritmenya. Ada dia berkontraksi secara ritmis. Kalau dilihat secara struktur, jantung itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian, yakni 2 serambi dan 2 bilik. Serambinya itu serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian biliknya bilik kiri dan bilik kanan. Dua bagian ini, dua serambi dan bilik ini dihubungkan oleh katup jantung namanya. Ya. Katup jantung ini yang mengatur, katup jantung inilah yang mengatur buka tutupnya atau arus transportasi atau pertukaran dari dua bagian tadi. Ya. Jantung sudah sangat terkenal, yakni dia memompa darah ke seluruh tubuh. Pompa itu melalui pembuluh darah arteri dan menerima kembali darah itu dari seluruh tubuh melalui darah vena. Jadi untuk diedarkan, distribusi melalui darah arteri, kemudian untuk menerima melalui darah vena.
Ya, arteri dan vena itu dihubungkan oleh pembuluh darah kapiler. Jadi jantung untuk keluar, dia melalui darah untuk keluar dari jantung itu melalui pembuluh darah arteri. Nah, untuk masuk ke vena, dari arteri ke vena dia melalui pembuluh darah kapiler, dan untuk dari kapiler ke vena dia melalui dari kapiler untuk kembali ke jantung dia melalui vena. Jadi arusnya seperti itu. Nah, sekarang pembuluh darah. Apa pembuluh darah? Pembuluh darah itu seperti jalanan ya, atau tol, ya, tol darah. Jadi jalan bagi darah yang dialirkan dari jantung ke jaringan tubuh atau dari jaringan tubuh menuju ke jantung. Ya, pembuluh darah balik. Ya, pembuluh darah itu melayani berbagai fungsi. Mengangkut darah dari jantung, mengangkut darah beroksigen ke seluruh tubuh, mengangkut darah arteri ke kapiler, kemudian menguras darah dari kapiler ke dalam vena, dan juga bisa menjadi tempat pertukaran oksigen karbon dioksida, air dan garam antara tubuh dan sekitarnya. Nah, pembuluh darah ini dibagi 3. Jadi pembuluh darah arteri atau yang kita kenal dengan nadi, kemudian pembuluh darah vena dan pembuluh darah kapiler. Ketiga ini harus kita pahami di mana letaknya, karena ketiga ini sangat bergantung dari teknik sampling atau flebotomi yang akan kita lakukan. Perlakuan atau teknik dalam pengambilan darah melalui ketiga pembuluh ini itu akan sangat berbeda. Makanya seorang flebotomi itu harus paham dulu di mana lokasi pembuluh darah apa tempat kita mengambil darah. Setelah kita mengetahui pembuluh darah, jenis pembuluh darahnya, arteri, vena, dan kapiler, selanjutnya kita harus tahu di mana lokasi di pembuluh darah arteri misalkan yang paling bagus, baik untuk kita melakukan flebotomi. Begitu juga di vena, pembuluh darah vena, di mana pembuluh darah vena yang paling bagus atau paling baik untuk kita melakukan flebotomi. Begitu juga dengan kapiler. Nah, jika dilihat dari struktural, bahwa pembuluh darah itu sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Dia seperti pipa, di mana dinding pembuluh darah itu ada lapisannya. Ya, ada 3. Yang pertama tunica intima. Ya, dia adalah lapisan yang banyak terdapat sel endotel. Ya, kemudian tunica media. Banyak sel-sel otot polos yang tersusun sirkular atau melingkar. Kemudian tunica adventitia. Ini banyak jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastis. Ya. Inilah yang menyusun dari pembuluh darah. Ya, karena susunan inilah yang akan sangat mempengaruhi dari elastisitas dari pembuluh darah. Contoh seperti tunica intima. Ya. Tunica intima ini dia tersusun atas lapisan sel endotel. Ya, di mana di bawah lapisan endotel itu ada namanya lapisan subendotel. Ya. Di subendotel ini di sini banyak terdapat jaringan penyambung yang halus. Kadang-kadang juga ada sel otot polos. Yang otot polos ini berperan dalam kontraksi pembuluh darah. Kalau tunica media ini semakin ke dalam tadi, paling atas adalah endotel, kemudian di bawah endotel subendotel, di bawah subendotel adalah ada beberapa sel otot polos. Di bawah semakin ke dalam itu akan kita banyak temukan sel otot polos. Ya, ini kalau kita banyak temukan sel otot polos ini disebut dengan tunica media. Ya, sel otot polos yang sirkular atau melingkar. Ya. Di bawah itu lagi semakin dalam itu adalah tunica adventitia. Ya, jaringan penyambung di sini akan sangat berdekatan antara jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Jadi pada pembuluh darah yang lebih besar itu akan banyak ditemukan cabang-cabang yang sangat luas dari adventitia ini, atau disebut dengan vasa vasorum atau pembuluh dalam
pembuluh, ada pembuluh dalam pembuluh. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, ya, ini tunika adventitia, ya, adventitia, kemudian tunika media atau polos, tunika intima, ada jaringan ikat dalam sini. Ya, jadi kalau dilihat semakin melebar, dia akan tersusun oleh jaringan ikat. Ya, kemudian semakin ke dalam ada tunika media, ada otot polos. Kemudian semakin ke dalam lagi ada tunika intima, ada jaringan ikat yang menjadi penguat. Nah, kemudian terakhir dibungkus dengan endotelium. Ya, kemudian inilah yang menjadi penyusun dari pembuluh darah. Ya. Di vena kecenderungan karena yang dialiri adalah darah yang memiliki warna merah tua, kecenderungan itu warnanya akan sedikit gelap ketimbang pembuluh darah arteri, warnanya akan merah muda. Ya. Yang menghubungkan kedua ini adalah pembuluh darah kapiler. Ya, pembuluh darah kapiler. Jadi transportasi, distribusi, pertukaran akan terjadi di pembuluh darah kapiler. Ya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, ya, arteri, vena, jika diambil garis besarnya, tunika intima berada di dalam, kemudian tunika media di tengah, kemudian tunika adventitia berada di luar. Jadi semakin ke dalam, posisinya semakin besar kalau dia memiliki kelas vasa vasorum. Ya, lapisannya akan tebal. Ya. Oke. Nah, apa fungsi pembuluh darah? Secara umum ada 3 sistem yang mengatur fungsi dari pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah itu sebagai sistem distribusi, kemudian yang kedua sebagai sistem difusi, kemudian yang ketiga sebagai sistem pengumpul. Sebagai sistem distribusi, dia akan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Nah, biasanya itu akan bertekanan tinggi karena memiliki otot polos yang tebal. Otot polos inilah yang akan membantu dalam kontraksi. Nah, dan biasanya itu tidak ada katup, ya. Nah, karena fungsinya sebagai distribusi, jadi dia tidak memiliki katup untuk mengatur itu karena tekanan sangat tinggi. Inilah yang menjadi fungsi dari pembuluh darah arteri. Ya. Kalau sistem difusi, dia akan menjamin perpindahan zat nutrisi oksigen hormon dari pembuluh darah menuju ke sel-sel yang membutuhkan, atau sebaliknya mengangkut ampas atau sisa dari sel-sel menuju ke jantung. Ya. Biasanya dia tidak memiliki otot polos dan sangat tipis. Inilah yang menjadi fungsi dari pembuluh darah kapiler. Yang ketiga adalah sistem pengumpul. Dia akan mengumpulkan darah dari kapiler untuk kemudian diteruskan ke jantung. Ya, untuk ke jantung, dia memiliki otot polos dengan jumlah yang sedikit, tidak seperti dengan sistem distribusi yang dipunyai oleh pembuluh darah arteri. Ya, kemudian dia memiliki katup. Ya, katup ini yang akan mengatur keluar masuknya dari aliran darah itu. Nah, ini yang menjadi fungsi dari vena. Kalau dilihat dari penyusunnya dan fungsinya, memang kita akan bisa mengenali bahwa pembuluh darah arteri itu kecenderungan memiliki tekanan tinggi. Ya, memiliki tekanan tinggi sehingga dia membutuhkan dinding yang tebal dibandingkan dengan pembuluh darah vena. Makanya proses pengambilan darah arteri dan pengambilan darah vena itu akan sangat berbeda. Begitupun pula dengan pembuluh darah kapiler. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pembuluh darah tersebut, yang jadi pertanyaan adalah di mana tempat pengambilan spesimen darah yang memungkinkan atau yang baik. Ya.
tempatnya eh, pertama adalah di vena superficial. Ya, ini biasa sering dipakai untuk mendapatkan darah. Ini masih membahas soal pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena bagusnya diambil di mana? Ada istilahnya namanya vena superficial. Ini diambil pada manusia dewasa dan bayi. Posisinya itu berada di vena di lengan dan tangan. Untuk orang dewasa dan anak. Sedangkan kadang-kadang juga itu bisa diambil di kepala. Ya, kalau memang tekanan atau pembuluh darah vena di lengan dan tangan itu sudah lemah, kita bisa melakukan pengambilan darah vena di kepala. Tempat yang paling memungkinkan, yang paling dianjurkan itu adalah di lengan, atau yang kita sering sebut dengan antikubital fossa atau vena utama. Bagaimana cara menentukan di antikubital fossa itu? Pemilihannya berdasarkan dengan kriteria pertama, venanya itu pegas atau elastis atau kokoh begitu. Kemudian yang kedua cukup besar untuk mendukung aliran darah. Ya, kemudian yang ketiga terjangkar dengan baik oleh jaringan. Ya, kalau dilihat dari itu, pilihan pertama kita dari vena antikubital fossa itu adalah vena mediana kubital. Kemudian kalau mediana kubital itu tidak memungkinkan, entah karena faktor luka atau ada hal lain, ya, baru kemudian kita pindahkan ke vena sepalik. Yang kedua. Pilihan ketiga adalah vena basilik. Ya. Pemilihan vena, 3 jenis vena ini itu dilakukan karena ketiga vena ini memiliki efek. Ya. Yang pilihan pertama adalah vena mediana kubital. Dia menjadi pilihan pertama karena selain dia pegas, kemudian cukup besar, kemudian terjangkar dengan baik, vena mediana kubital ini juga rasa sakit itu sedikit. Ya, kemudian resiko sangat kecil untuk timbul memar atau hematoma. Sedangkan kalau vena sepalik, venanya besar tetapi tidak sebaik terjangkar dari vena mediana kubital. Dan lebih sakit ketika ditusuk dibanding dengan vena mediana kubital. Ya. Kemudian vena basilik, dia menjadi pilihan ketiga karena memang dia mudah teraba, tetapi tidak terjangkau dengan baik oleh jaringan. Letaknya itu dekat arteri brachial atau letaknya berdekatan dengan saraf median, sehingga kalau sarafnya tertusuk, tidak sengaja tertusuk, itu akan menimbulkan sakit yang amat perih. Makanya pilihan pertama adalah vena mediana kubital. Di bagian mana? Ya, kalau dilihat dari gambar ini, ya, ini vena mediana kubital, ya, daerah lengan, ini, darah ini memungkinkan untuk kita ambil. Sedangkan kalau basilik itu yang ini, ya, ini akan sakit. Ini apalagi ambil daerah sini, ini akan sakit. Karena di sini banyak saraf yang berdekatan. Mediana kubital memang sangat dianjurkan untuk digunakan. Kalau diperbesar, ya, ini vena mediana kubital, ya, ini vena sepalika, ya, ini basilik, ini vena basilik. Ini kalau di sini nih kecenderungan akan sakit, begitupun juga di sini. Nah, kalau di punggung tangan seperti ini gambarannya, ya. Oke. Nah, saya kira seperti itu gambaran untuk pertemuan pertama kita terkait dengan anatomi fisiologi dan letak-letak dari posisi pengambilan darah. Untuk mengasah pengetahuan tadi, saya kasih tugas. Ada 2 tugas. Pertama, kalian tuliskan perbedaan pembuluh darah vena, ya, baik arteri, kapiler, itu pada sistem sirkulasi darah. Nanti dibuat dalam bentuk tabel, ya, ditulis entah di ketik atau tulis tangan, silakan di kertas selembar, tapi dibuatnya dalam bentuk tabel 3 kolom. Kolom pertama arteri, kolom vena, kolom kedua arteri, kemudian kolom ketiga adalah kapiler. Nanti dibandingkan, misalkan dari ukuran
ukuran dulu. Ukurannya bagaimana kalau vena, kalau arteri bagaimana, kalau kapiler bagaimana. Begitupun selanjutnya. Kaitannya dengan sistem sirkulasi darah. Kemudian yang kedua, tugasnya kalian klasifikasikan jenis-jenis pemeriksaan lab yang menggunakan sampel darah vena, menggunakan sampel arteri, dan menggunakan sampel kapiler. Itu dalam bentuk tabel juga. Jadi 3 tabel, misalkan tabel 3 kolom pertama vena, kolom kedua arteri, kolom ketiga kapiler. Nanti di bawahnya misalkan pemeriksaan laju endap darah. Apakah menggunakan vena, tinggal di checklist, dijejar kolom vena. Apakah menggunakan arteri, oh tidak, berarti tidak di checklist. Paham ya? Nanti dibuatkan tabel. Setelah mau tulis tangan atau ketik komputer, silahkan. Tugasnya dikerjakan dalam waktu 1 minggu dari kalian menonton video ini. Nanti kumpulnya itu silakan ketua tingkatnya disatukan, kemudian ditaruh di Google Drive-nya. Ya, ketua tingkatnya satukan tugasnya semua, taruh di Google Drive, kemudian linknya nanti sebarkan di grup WA kita. Nanti saya cek lewat grup WA. Oke, sebelum kita akhiri, ketua tingkatnya mohon di absen. Nanti absennya direkap ke saya. Nanti saya minta nanti direkap. Ya. Semoga materi kali ini bermanfaat meskipun sangat singkat, tapi harapannya adik-adik bisa mendapatkan manfaat. Nanti kita akan bertemu di pertemuan ketiga, pembahasannya ke arah teknik flebotomi. Ya. Semoga kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, dan umur panjang. Semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin. Demikian pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.